Ketemu lagi ya teman-teman sahabat RSUD Cilengsi, yaitu dalam acara Brownie Series. Yaitu apa sih Brownie Series? Ngobrol manis seputar kesehatan di RSUD Cilengsi. Baik ya teman-teman atau sahabat RSUD Cilengsi, kali ini saya ditemani dengan Dokter Reni yang sudah biasa ya Dok ya. Halo. Iya. Halo, Ya. sahabat Cilengsi. Iya. Jadi hari ini saya ditemani dengan Dokter Reni Zulia Kadri, SPAMkes, yaitu dalam tema sukseskan atau pekan ASI sedunia ya Dok Iya. ya. Jadi bagi ibu yang Bekerja. Dok, ya. Iya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, yaitu perlu diketahui ya sahabat RSUD Cilengsi. Jadi tanggal 1 Agustus sampai 7 ya Dok ya? 7 Agustus. 7 Agustus sebenarnya ya. Satu pekan ya. Iya, satu pekan ya. Jadi itu merupakan pekan ASI sedunia. Jadi sesuai dengan temanya di bulan ini, Dokter ini akan membawakan tema tersebut. Baik, kita akan sejam kemudian ya. Jadi silakan Dok untuk memberikan materi apa sih pekan ASI sedunia. Kenapa sih ibu bekerja itu penting banget gitu ya dalam memberikan ASI kepada bayinya? Silakan Dok. Iya. Halo, sahabat RSUD Cilengsi dimanapun berada. Jadi pada hari ini tema kita tentang ASI pada ibu bekerja. Jadi ASI itu memang nutrisi yang sangat penting pada bayi. Tidak akan ada hambatan yang boleh menghalanginya, termasuk ibu yang sedang bekerja. Jadi walaupun ibu bekerja, tetap harus ASI diberikan pada bayinya. Jadi seperti kita ketahui nutrisi ASI itu sangat penting, tidak tergantikan oleh susu formula apapun. Ya semahal apapun ya. Jadi dia sebagus apapun, semahal apapun, ya, tetap ASI yang the best. Jadi ASI sendiri itu banyak mengandung nutrisi yang sangat penting untuk kehidupan bayi. Jadi pertama dia mengandung karbohidrat ya, ada protein, ada lemak, ada makronutrien, mikronutrien, dan juga zat-zat yang sangat penting untuk pencernaan, pertumbuhan, dan juga kecerdasan otak pada bayi. Ya. Jadi ASI tersebut memang harus diberikan walaupun pada ibu pekerja. Jadi itu tantangannya. Yes. Tuh sahabat RSUD Cilengsi, jadi jangan khawatir ya bagi ibu-ibu bekerja, jangan khawatir, aduh saya bekerja nih kok takutnya nggak bisa jadi nanti ada cara-cara tertentu, nanti dokter ini akan panjang lebar mengenai tentang gimana sih caranya ibu-ibu biar bisa memberikan ASI. Jadi jangan sampai terhambat ya Dok ya. Iya. Kalau misalkan ibu-ibu bekerja karena ngasih ASI jadi terhambat bekerja, enggak ya. Jadi ada banyak cara ya untuk memenuhi ASI eksklusif tersebut gitu. Baik Dok, nih untuk awal berarti kan kita harus tahu dong manfaatnya nih. Maksudnya manfaat bagi, apakah manfaat ASI eksklusif itu hanya untuk bayi? Apakah untuk ibunya ada? Atau misalkan dua-duanya ada manfaatnya? Mungkin bisa dijelaskan tuh Dok? Iya. Jadi manfaat ASI itu seperti yang tadi disebutkan tidak tergantikan oleh apapun. Manfaatnya sangat banyak, baik pada bayinya khususnya dan juga ibunya sendiri. Oh gitu. Jadi pada ibu mungkin ya kita Ibu kita dulu ya, terangkan Dok, ya? pada ibu ya. Jadi ibu yang memberikan ASI pada bayinya otomatis secara psikis ibunya juga pasti mendapatkan atau menerima seorang bayi yang telah lahir itu akan membuat ibunya tuh bahagia ya. jadi senang gitu ya, Dok. happy, termasuk happy. seluruh keluarga. Makanya support pada seluruh keluarga itu sangat penting. Jadi pada ibu yang telah mendapatkan kelahiran bayinya tentunya perasaannya happy, terus ya dia juga mungkin hormon-hormon di dalam tubuhnya termasuk hormon nanti prolaktin yang akan merangsang ASI keluar, itu akan membuat ibunya happy. Jadi rangsang pertama, apalagi pada bayi ibu yang baru melahirkan, itu kita harus lakukan pada yang tidak ada masalah, itu dilakukan inisiasi menyusui dini. IMD. Itu kapan tuh Dok? Mulai IMD dilakukan tuh harusnya kapan ya?
Jadi IMD itu bisa dilakukan pada ibu yang sesar pun boleh. Tuh. Ibu yang lahir spontan sesar pasti jangan ya. khawatir ya. Jadi- Kalau ibu yang spontan udah pasti ya dok Pasti, ya. ya. Kalau yang sesar pun jangan khawatir ya dok. Iya, kalau tidak ada kontraindikasi, bayinya bagus, ibunya tidak ada masalah, itu bisa dilakukan kurang dari 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Ya. Jadi langsung diberikan ke dada ibu. Jadi itu IMD itu secara otomatis dia akan merangsang hormon yang akan memproduksi sekresi ASI. Ya, berarti bisa memperbanyak kan IMD itu bisa menentukan nanti untuk air susunya itu bisa Iya. banyak atau enggak ya dok ya. Iya. Nah itu tadi kan manfaat untuk ibu ya bu ya dok ya, tadi berarti selain happy berarti kan saya suka melihat dok, misalkan kasus-kasus yang memang ibu-ibu bekerja tetapi misalkan dia mengeluh tentang itunya bengkak atau apa, Iya. itu salah satunya ya dok ya. Iya, karena ASINya tidak langsung diberikan pada Langsung bayi. dikeluarkan ya, langsung diberikan kepada bayi, jadi si ibunya tidak akan merasa sakit ataupun apapun ya. Terus ada satu lagi nih, Apa, Teh Dian nih. dok? Selain hormon prolaktin yang Nah, mensekresi iya. ASI, juga ada hormon oksitosin. Nah, Ya. gimana tuh dok? Jadi itu hormon? nanti akan menghentikan perdarahan dan juga mengecilkan rahim ibu. Jadi proses pemulihannya lebih cepat kalau diberikan ASI dengan Iya. merangsang hormon oksitosin. berarti Nah, itu untuk ibu ya. ya, maksudnya Iya. ini kan baru ibu nih, belum Iya, ke bayi ya belum dok ya. bayi. Jadi untuk ibunya aja udah banyak manfaatnya ya. Tadi misalkan apalagi kan kita tahu ya dok ya, kalau misalkan ibu yang habis melahirkan itu misalkan nanti dia rahimnya juga misalkan bengkak untuk Iya. pemulihan. Proses ya. pemulihannya lebih cepat. Iya. Nah itu berarti banyak ya, tadi udah Banyak. 3 tuh ya. Iya. Jadi 3 ada lagi tuh selain misalkan Ya, otomatis yang lain-lain juga pasti Yang akan lain akan membuat meng- ibunya lebih nyaman, lebih tenang ya. Jadi proses pemulihan setelah pasca persalinan juga lebih Iya. cepat pemulihan. yang tadi juga belum disebutin ya dok ya, kalau misalkan IMD secara dini itu bisa mengurangi perdarahan juga kan dok ya, misalkan Iya. ya. Karena dengan IMD itu kan bayi sama-sama belajar. Jadi Iya. ibunya belajar menyusui, bayinya juga belajar untuk refleks hisap dan lain-lain, dan dia memproduksi hormon yang akan memperbanyak untuk ASINya. Tuh sahabat RSUD Cilengsi nih ya, itu untuk manfaat hanya untuk ibunya aja udah Ya. banyak sekali. Jadi jangan takut ya ibu-ibu yang pekerja, apalagi misalkan ibu-ibu yang memang tidak bekerja ya, itu mah harus Iya, full ya. full ya, Itu 24 harus jam. full. Jangan Ya. memikirkan susu sapi ya dok. Iya. Nah, terus manfaat untuk bayinya sendiri tuh dok gimana? Ya, tuh, Dok? manfaat untuk bayinya pasti banyak. Pasti Karena ya, Dok, nutrisi yang terkandung dalam ASI itu sangat banyak ya. Jadi misalnya di sini ada karbohidrat, jadi ada human milk oligosakarida, Ya. itu sangat penting untuk pencernaan pada bayi. Pada susu-susu formula itu banyak dibuat untuk ada DHA, ada untuk probiotik dan lain-lain, tapi ternyata itu tidak bisa menggantikan ASI. Berarti Jadi tetap ASI itu tetap paling iya, bagus ya. paling bagus. Tidak ada yang bisa membuat tidak zat ada yang bisa tersebut membuat ya, Dok, semahal ya? apapun. Terus protein pasti Protein ya, udah proteinnya, terusnya juga lemaknya mengandung DHA Iya. untuk mencerdaskan otak bayi ya, Iya. nutrisi otak, dan juga ada hormon-hormon yang tadi saya sebutkan ya, hormon prolaktin, oksitosin, terusnya juga enzim-enzim tertentu yang bagus untuk pencernaan pada bayi. Jadi mencegah alergi dan lain-lain. Jadi banyak. Ya, itu dok kandungan ya. Tadi kan ngomong-ngomong kandungan tentang ASI itu, apakah memang ada yang memang diberikan pertama kali katanya bagus ya? Itu apa tuh Iya. namanya tuh dok? Jadi kalau kita bicara tentang ASI itu ada 3. Ya. Jadi ASI yang pertama waktu bayinya dilahirkan itu ASINya yang bening. Jadi Itu yang kita sebut baru keluar ya? baru keluar. Maksudnya misalkan pertama kali yang belum disusui itu ada bening ya? Ada Iya. namanya nggak tuh dok? Jadi itu kita sebutkan itu kolostrum. Tuh, Jadi kolostrum itu benar-benar apa ya, kita bisa bilang dia cairan yang benar-benar liquid, yang benar-benar banyak mengandung cairan emas lah bisa kita bilang. Karena memang itu untuk modal bayi. Jadi jangan sampai terlewatkan kolostrum jangan itu. sampai Iya. itu. Nah, dok, malahan ya kalau yang saya dengar di ibu-ibu yang selama ini itu yang bayi bening itu katanya harus dibuang dulu, ternyata salah Nah, tuh. itu salah. Sahabat RSUD, Salah ternyata itu tuh misalkan cairan emasnya ya, Iya. cairan yang sangat-sangat bagus, Sangat berarti penting untuk bayi. kolostrum ya, dok, ya? Kolostrum. Nah, itu biasanya
0 sampai 3 hari pertama kolostrum itu. Nah, selanjutnya baru ASI masa transisi kita bilang. Jadi hari kelima itu ASI masa transisi sudah mulai ada padat. Kalau kolostrum kan benar-benar bening. Nah, setelah 2 minggu baru benar-benar full ASI yang tinggi protein dan lemaknya. Jadi ada 3 juga tuh, misalkan ASI itu misalkan 1 yang memang pas keluar ya dok ya untuk hari kolostrum. kelima. Terus nanti ada yang 2 minggu selanjutnya ya. Oke dok. Jadi jangan itu kadang-kadang ibu kalau misal belum keluar baru yang bening-bening terus langsung dikasih susu formula. Nah itu salah. Padahal 3 hari pertama itu wajar. Jadi hanya kolostrum yang keluar. Nah berarti ini untuk ibu-ibu yang memang apalagi melahirkan normal udah harus langsung dikasih saat itu juga ya dok ya. Biasanya langsung. Bayinya langsung dia nanti akan dan syuting sendiri rawat gabung. Rawat gabung ya. Walaupun tetapi jangan khawatir juga untuk ibu-ibu yang SC, yang sesar juga ya, yang operasi. Biasanya juga kita langsung berikan. Kecuali ada indikasi bayi dengan fetal distress, gawat janin, ibunya juga perlu anestesi umum atau ada masalah tidak. Yang sesar dengan yang normal ya maksudnya ya. Nah berarti dok ini saya pengen tahu dok ini apa tadi kan dokter udah menjelaskan ya, dan saya pengen tahu sih perbedaan antara tadi kan sudah disebutkan sebagian ya dok ya, tetapi maksudnya ada nggak sih perbedaan yang terlihat banget misalnya antara susu ASI dengan susu formula itu pasti banyak perbedaannya ya dok ya? Misalkan dari zat-zatnya juga boleh tahu dok? Jadi tadi saya sudah sebutkan ya, jadi zat-zatnya itu sangat lengkap, tidak tergantikan oleh susu formula semahal apapun, selengkap apapun. Jadi secara tadi karbohidrat, protein, lemak, makronutrien, mikronutrien, zat-zat enzim ya, dan semuanya itu lengkap pada ASI. Terus yang tidak kalah penting pada posisi menyusui itu kan skin to skin. Jadi kontak bonding ke ibu. Jadi bonding ke ibu tuh harus tidak tergantikan ya. Kalau pakai susu formula kan harus diberikan dengan dot. Kalau itu kan langsung kedekapan dada ibu, denyut jantung akan normal, pernapasan normal, mencegah hipotermi ya. Jadi semuanya itu tidak tergantikan ya. Tuh bedanya itu jadi ya selain dari zat ya, jadi ada manfaatnya. Kalau misalkan memang kalau pakai ASI susu for kan bayinya lagi tidur tinggal cot gitu ya. Siapapun bisa memberikan. Tetapi kalau misalkan itu tadi ada bonding ya sama ibunya bisa didekap, jadi bisa mencegah hipotermi, denyut jantung lebih stabil, pernapasan juga stabil. Terus ada keterikatan antara bonding ibu dan bayinya. Nah oke dok, berarti dok ini kita kan lagi membahas ini ya, tadi kan sudah disebut ya manfaat dan lain-lain. Ini berarti yang khusus untuk ibu-ibu pekerja ya dok ya. Berarti kan biasanya nih kita tahu sendiri ya kalau misalkan cuti yang ibu pekerja itu ya maksimal atau minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan ya, itu ibu udah harus bisa bekerja lagi. Berarti cara mensiasati dok, maksudnya mensiasati untuk ASI ini biar sampai 6 bulan kan dok ya tadi ya? Eksklusif ya, dilanjutkan sampai 2 tahun. Tapi sebelum kesana nih dok, saya mau bertanya dulu ya, sebelum ibu bekerja nih, berarti kan kita yang ibu bekerja itu harus mempersiapkan nih gimana caranya biar pas di 3 bulan itu bayi tidak kaget ya dok ya. Berarti nanti ada tahap-tahapannya dok, gimana tuh dok tahap-tahapannya? Selama misalkan kan 2 bulan di rumah nih si ibu itu 2 bulan sampai 3 bulan di rumah, misalkan cara memberikan ASI-nya misalkan yang bagus, misalkan berapa jam sekali atau misalkan atau kalau si bayi nangis aja itu gimana tuh dok? Jadi mensiasati ya, pada zaman sekarang kan ibu-ibu tuh hampir banyak yang sudah bekerja ya, termasuk dokter-dokter di sini ya, dokter-dokter yang baru melahirkan ya, cuti melahirkan dan lain-lain. Jadi untuk pada ibu pekerja pemberian ASI itu kan awalnya dia cuti. Cuti 2 sampai 3 bulan ya. Betul. Idealnya memang kalau ibu bekerja itu pengennya sih memberikan ASI sampai 6 bulan, tapi otomatis dia juga harus bekerja, punya tanggung jawab ya. Kalau mungkin nanti kalau kebijakan pemerintah yang akan datang memberikan itu 6 bulan ya, biar supaya tercukupkan supaya nanti timbul generasi cerdas yang akan datang. Jadi mensiasatinya kalau 3 bulan, 2-3 bulan itu diberikan ASI eksklusif pada ibunya, setelah itu dia harus bekerja. Jadi dia harus memerah
memerah ASI. Memerah ya. Jadi walaupun dia masih di rumah tetap memerah ya dok ya? Kalau ASINya masih ada Masih sisa, ada. tetap harus dikosongkan. Tetap dikosongkan Iya. dan disimpan ya. Disimpan. Nanti sebelum kita membahas penyimpanan ya dok Iya, ya. iya. Berarti kan tadi misalkan untuk cara memberikan ASI ke bayinya biar nunggu nangis atau misalkan ada Nah. jam-jam tertentu. Jadi kan kalau misalnya bayi yang ditinggal setelah 3 bulan ibunya waktu cuti itu sepertinya bayinya udah pinter ya, udah pinter menyusui, sudah terbiasa dalam 3 bulan itu dia belajar. Jadi mungkin nanti ibunya bisa memberikan ASINya tuh ASI perahannya. Jadi tetap ASI eksklusif. Jadi Tetap, diperah bisa tiap 3 jam ya. Kalau itu terus nanti disimpan di label. Nah, Jadi di label itu harus ada tanggal dan jam. ya. Nah, berarti sahabat RSUD Cilengsi nih, jadi ada tahapan-tahapan tertentu ya sebelum ibu bekerja, sebelum misalkan nanti susu yang disimpan. Jadi kalau memang susu ASINya, produksi ASINya berlebih, jadi bisa diperah dikosongkan ya dok. 3 jam sekali ya dok. 3 jam sekali. Jadi 3 jam sekali si ibu-ibu yang mau persiapan bekerja ini kalau memang masih banyak diperah 3 jam sekali, tadi langsung dikasih label, taruhnya di freezer ya dok ya. Freezer, Boleh di gimana? freezer, boleh di tergantung pemakaiannya nanti. Kalau di freezer kan lebih lama, bisa sampai 3 bulan mungkin. Kalau yang di refrigerator yang di rak tengah itu bisa sampai 3 hari. Kalau suhu ruang kan lebih cepat, bisa 2-3 jam. Jadi yang tadi saya tambahkan, jadi ibu yang sudah mulai bekerja pagi-pagi dia menyusui bayinya yang banyak, terusnya setelah itu mungkin masih ada bisa diperah, nanti bisa disimpan. Terus mungkin pas datang di jam 9 mungkin bisa diperah lagi ya. Mungkin kan pasti teman-teman sekantornya bisa memahami ya, ibu yang baru menyusui, yang masih menyusui. Terus ya di jam lunch makan siang, habis makan dia perah lagi. Terus pas pulang diberikan lagi. Jadi tiap 3 jam diusahakan ASI itu tetap dikeluarkan. Dok, itu kan tadi membahas kalau memang ibunya udah bekerja nih, karena kita nih belum bekerja nih tapi dia persiapan. Jadi tadi kalau yang udah bekerja udah dijelaskan sama dokter nih, jadi bisa pas jam makan siang ataupun apa. Tapi nanti kalaupun misalkan sebelum bekerja juga kalau memang ada sisa boleh diperas ya dok ya. Misalkan apalagi kan dia seharian 24 jam dok. Si ibu dan bayinya ya. Jadi kalau misalkan dia memang masih ada sisa, boleh pakai label dan langsung disimpan, mungkin langsung di freezer kali, karena dia kan masih 3 bulan di rumah dok ya. Jadi boleh kan, karena yang di freezer itu bisa sampai 3 bulan ya dok ya? Bisa. Atau bisa lebih? Atau bisa lebih, tapi kurang lebih 3 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan ya? Itu juga ada ininya. Nanti kalau misalnya mau dipakai yang di dalam freezer, itu nggak boleh langsung tiba-tiba dikeluarkan terus ya dikasih ke bayinya. Ya, ada cara-caranya. Ada caranya juga. Tunggu ya, sahabat RSUD Cilengsi, nanti ada cara-caranya juga ya. Gimana caranya untuk memberikan ASI kalau memang misalkan sudah tersimpan di freezer ya. Terus dok, tadi udah kita bahas ya tentang cara memberikan ASI yang benar ya. Tadi kan kalau misalkan ASI itu langsung ada punding ke ibunya juga dah. Jadi pastinya kan kalau saya tahu tuh banyak caranya ya. Misalkan posisi kepalanya harus bagaimana. Nah maksudnya selain posisi nanti cara memberikan ASI, nanti boleh dibahas juga dok, mungkin langsung dibahas juga tentang cara memberikan kalau misalkan memang setelah ibu bekerja, kalau dari freezer tuh harus bagaimana. Silakan dok. Jadi pada ibu yang bekerja yang memang ASINya banyak, alhamdulillah diberikan anugerah ya dok ya, yang sangat indah. Kan jadi, ada ya dok ibu-ibu yang memang tidak ada ASINya, sudah dirangsang, sudah makanannya udah cukup, tidak ada ASI. Jadi memang individual ya. Ya, jadi sangat istimewa ibu-ibu yang ASINya melimpah. Jadi harus benar-benar ini cairan ASI ini yang buat nanti kecerdasan bayi kita, jadi kita berikan, jadi kita perah, kita simpan, dan itu tetap diberikan
sampai 6 bulan. Jadi nanti misalnya kalau pemberian ASI yang lewat freezer Freezer jadi tadi kan prinsipnya apa yang paling pertama disimpan itu yang paling pertama keluar. Jadi first in first out lah Oh, istilahnya. berarti labeling ini berarti ada caranya juga kan, Iya. Dok? Berarti kan dia mencantumkan tanggal dan jam waktu iya. disimpan ya, Dok, Iya. ya. Cara penyimpanannya pun berarti biar kita gampang, misalkan. Jadi kalau misalkan kan udah tahu nih paling yang pertama disimpan itu berarti dia yang paling lama pertama ya, Dok, keluar. ya. Ya. Berarti nanti dia misalkan si ibunya udah tahu nih yang paling belakang ini berarti ini, terus ada jamnya, lebih baik ada jamnya, ada tanggalnya Iya. ya, Dok, ya. Iya. Biar misalkan terlihat dan memang misalkan masih berkualitas asinya ya, Dok, ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya yang tadi yang FIFO ya, first in first out. Jadi siap pertama yang kita masukkan asinya itu yang pertama Itu yang yang kita pertama keluarkan, kita keluarkan, ya. Jadi di label itu fungsinya buat itu. Jadi nanti asi yang keluar dari freezer, jadi kita keluarkan mungkin jangan langsung. Jadi mungkin malamnya bisa taruh kita di rak tengah kulkas. Jadi simpan dulu di rak yang tengahnya ya. Iya. Karena itu kan ada proses dari freezer yang beku. Kalau misal langsung kita taruh di suhu ruang, sedangkan suhu ruang itu paling 2-3 jam itu udah mulai timbul bakteri dan media yang baik untuk bakteri kan asi Iya. itu. Jadi tidak bisa langsung ditaruh di suhu ruangan, ditaruh dulu di ruang di rak tengah kulkas. Rak tengah kulkas. Setelah itu pagi-pagi baru dia udah cair, kita kocok sebentar supaya homogen dan akhirnya bisa diberikan ke bayi pada suhu ruangan. Oh, jadi tahapannya itu dari freezer itu kalau memang misalkan dikasihnya nih mau pagi nih sahabat RSUD Cilengsi, jadi dari freezer taruh dulu nih di suhu yang memang yang tengah ya, yang Iya. suhunya lebih rendah Lebih ya, rendah, Dok, ya. iya. Nah udah gitu udah di suhu di tengah dia kan udah cair ya, Dok, ya. Nah, Udah tinggal dikocok cair, tinggal sedikit baru dikocok sedikit supaya homogen. berarti nggak apa-apa diberikan agak dingin, nggak apa-apa ke bayi apa gimana, Dok? Diangetin dikit boleh. Boleh diangetin Iya. ya, mungkin Iya. diangetinnya pakai ini kali ya, Dok, ya, pakai rantang taruh di situ, Iya, cairan agak anget gitu ya, Baru taruh diberikan biar ke bayi. agak Iya. anget ya, Dok, ya. Itu sekarang kan udah cara manfaat, udah cara sama penyimpanan ya, Dok, ya. Terus jadi kalau misalkan sama ibu-ibu bekerja ini jangan jadi halangan. Tadi kan Ibu Dok sebelum yang itu ya, Dok, sebelum yang bekerja ya. Sekarang kan ibunya mau bekerja nih, Dok, nih. Jadi Iya. tadi dokter udah sedikit menyinggung tentang kalau misalkan jam makan siang, cara ngambilnya, dan dokter juga udah memberitahukan bahwa 3 jam sekali boleh diperas ya, Dok, ya. Iya. Nah, berarti kalau sudah bekerja berarti ada jam-jam tertentu ya, Dok, ya. Boleh Iya. dokter bisa memberikan ininya caranya, Dok. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan pada ibu yang bekerja, sebelum bekerja dia menyusui bayinya, Iya. mungkin masih bisa memerah Misalkan susunya. jam 6 nih, Dok, nih. Dia berangkat jam 7 Iya. misalkan, Dok. Ya, jadi Jam 7 dulu ASI dulu ya, Dok, jam ya. itu ini. Jadi memerah ASI itu juga jangan terlalu cepat ya, 15 menit ya, bisa setengah jam supaya ASInya benar-benar sudah terperas sempurna. Jadi setelah itu nanti dia pergi bekerja jam 9 dia bisa memerah lagi. Jadi kalau ada ASI yang sudah diperah itu disimpan di kulkas ya. Jadi kalau nggak punya pakai cooler box aja. Kan banyak sekarang tuh. Iya, sekarang mah banyak Ya, jadi ada dia yang jualan dengan suhu cooler. 2 sampai 4 derajat itu bisa tahan sampai 24 jam. Aman ya, Aman. berarti di cooler box itu maksudnya bisa aman. Misalkan kan nggak mungkin bekerja 24 jam ya, Dok, ya. Iya. Paling juga kan 8 Iya. jam kan. Berarti taruh di cooler box. Nanti kalau misalkan sudah banyak, misal ada berapa botol nih, bawa ke rumah langsung simpan di freezer ya. Iya. Sesuai dengan urutan tanggal Iya, tadi di ya, Dok, label. ya. Gitu tuh. Jadi bisa tahan Berarti 24 jam. Iya, bisa tahan 24 jam dan tidak rusak ya, Dok. Iya. Pastinya ya. Ya. Berarti, Dok, kalau misalkan tadi kan udah tahu nih cara-caranya. Terus mungkin, Dok, ini saya mau nanya sedikit, Dok. Jadi kalau misalkan kepada ibu-ibu yang bekerja pastinya kan suka ada keluhan yang memang bengkak, ada peradangan payudara kayak gitu ya, Dok, Iya. ya. Itu tuh apakah bisa diberikan ASI apa enggak tuh, Dok? Ya. Jadi kalau sampai bengkak berarti ada yang nggak benar Nah, pemberian iya. ASI-nya ya. Kadang-kadang ibu tuh hanya memberikan ASI yang kiri aja.
yang kanan nggak diberikan. Sedangkan ASI itu kan harus diberikan sampai habis. Justru zat yang terakhir pada ASI itu tinggi lemak. Jadi dia itu sangat baik untuk bayi. Jadi benar-benar harus habis, dan kiri kanan 15 menit diberikan, kurang lebih itu bisa menghasilkan 75 sampai mungkin 100 rasa plong ya. Plong Nanti ya. dia akan memproduksi lagi. Terus juga kalau sampai terjadi mastitis, itu memang pertama dia tidak sering diberikan ASI pada bayinya, atau tidak diperah, dihabiskan ASINya. Kalau sampai terjadi ya kompres hangat ya. Tapi kalau misalnya memang sangat nyeri, bisa diberikan Pada bayi kalaupun memang misalkan ada peradangan, tetapi mungkin dok tadi kan ada yang memang peradangan itu tergantung penyakitnya ya dok, ada yang mastitis atau misalkan ada yang bendungan payudara ya dok ya. Ya. Kalau bendungan payudara sama mastitis itu kan ada caranya, cara ini ya dok ya, cara apa, Massage. breast care Ya. atau massage ya, Ya. dok ya. Itu Ya. tuh ada nggak dok, boleh nggak dok dijelaskan sedikit tentang Iya. kalau memang misalkan nanti ada mastitis, apakah misalkan harus hanya dengan air hangat atau memang ada masasenya, itu bisa dijelaskan Iya. sedikit? Jadi sebenarnya massage atau breast care itu dari awal sudah disampaikan ke ibu, diajarin ya, waktu lagi di dalam ruang perawatan biasanya pada ibu bidan ya, breast care gimana, nanti perawatannya gimana, itu sudah mulai diajarkan ke ibu dan edukasi ya, dikasih tahu ya. Iya, dan dipraktekkan. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah terjadi mastitis, ya otomatis memang harus diperhatikan ya, kompres hangat, anti nyeri. Antibiotik itu benar-benar kalau udah infeksi ya itu. Kalau udah infeksi Iya. baru diberikan ya dok ya. Iya. Tetapi walaupun memang misalkan ada infeksi, dia minum anti nyeri, tapi ngomong tentang obat nih, saya mau tanya nih dok, memang ada nggak sih obat-obat tertentu yang memang misalkan efeknya ke bayi ya? Iya. Misalkan kan kalau di luaran sana tuh masih terdengar katanya kalau diminum obat pasti akan ini ke bayinya. Ada nggak obat-obat tertentu yang memang mempengaruhi kualitas ASI tersebut dok? Ya, jadi memang ada yang tidak boleh diberikan ASINya pada bayi ya, karena lagi minum obat-obatan tertentu, mungkin ada antidepresan ya, terus ada hipertensi atau obat-obatan saraf lainnya. Biasanya itu juga tidak diberikan ASI pada bayinya. Tapi di luar itu boleh ya. Boleh ya. Dan juga ada penyakit-penyakit juga yang tidak boleh, ada yang kontraindikasi mutlak tidak boleh diberikan, ada yang kontraindikasi ya relatif boleh, sementara ditunda dulu, tapi setelah dia sembuh boleh diberikan seperti itu. Ya. Jadi obat-obat memang ada yang mempengaruhi, tetapi nanti tidak banyak obat yang memang mempengaruhi ya. Jadi Ya. kalau memang usahakan ibu-ibu untuk sehat ya, biar tidak minum Jadi obat. konsultasinya sama dokter kandungan juga. Nah, jadi iya. dok saya ini nanti dalam kehamilannya dia harus kontrol teratur dengan dokter tertentu ya. Pastinya dok. Jadi kalau apalagi misalkan lahirnya di RSUD Cilengsi, ya udah memang harus kontrolnya kan, nanti anaknya juga kontrol ke dokter anak, dan memang misalkan ibunya kontrol, jadi kita bisa mendapatkan ilmu ya, atau misalkan edukasi dari dokter kandungan sama dokter anaknya. Ya. Nah ini dok, mungkin nanti ada yang menanyakan ini dok, untuk pasien-pasien tertentu yang memang ada enggak sih yang memang tidak boleh memberikan ASI gitu, untuk Ya. pasien apa saja yang memang tidak boleh memberikan ASI, dan nanti harus bagaimana cara ibu tersebut untuk biar ASINya itu, pastinya kan kalau produksinya banyak dia akan sakit ataupun apa, itu gimana dok? Ya, jadi yang tadi saya sebutkan ada kontraindikasi mutlak
misalnya HIV, Ya. ya HIV tentunya bayinya tidak diberikan ASI pada ibunya. Terusnya mungkin ibunya ya tidak bisa masalah ada kejiwaan ya, mungkin akan membahayakan bayinya. Terus kalau kontraindikasi relatif, mungkin ibu-ibu yang lagi sedang infeksi, yang herpes, yang seperti itu bisa sementara penundaan diberikan ASI-nya. Tapi setelah sembuh boleh, kecuali yang tadi yang kontraindikasi mutlak yang mungkin tidak diberikan dulu. Pasien-pasien yang B20 ya dok, yang HIV mungkin ya itu agak dipertimbangkan kalaupun memang misalkan mau memberikan ASI dan nanti ada syarat-syarat tertentu ya dok ya, syarat-syarat mutlak nanti kan harus dicek viralnya, virus HIV-nya apakah memang udah nol apa gitu, itu nanti harus konsultasinya lebih detail lagi kalau memang tetap mau memberikan. Tetapi untuk amannya takutnya memang misalkan masih ada virus-virus berarti memang tidak boleh diberikan dulu ya. Dan untuk pasien-pasien kejiwaan juga mungkin ya dok ya, karena kan nggak mungkin membahayakan bayi. Jadi dia belum juga ngasih ASI kan, kalau yang kejiwaan kayak yang baby blues gitu ya dok ya. Mungkin kan nah ngomong-ngomong baby blues juga dok. Jadi ini kan ada ibu-ibu yang memang ada gejala untuk baby blues atau memang misalkan mental ya dok ya. Jadi nggak apa-apa dok kita bahas sedikit ya dok ya. Karena kan ini ada efeknya misalkan tentang pemberian ASI ya. Berarti kan apa sih yang harus diberikan, obatnya juga itu yang bisa memberikan dokter kandungan ya dok ya, untuk tidak ASI-nya tidak terus berproduksi, memang ada obatnya ya. Mungkin nanti kalau ibu-ibu ada yang masalah seperti itu bisa nanti konsultasi ke dokter kandungan ya dok ya, untuk pemberian obatnya ya. Itu tadi yang memang untuk yang ibu-ibu baby blues mungkin dok memang udah tidak boleh ya dok ya. Ya, jadi memang untuk kelahiran seorang bayi itu bukan hanya ibu dan bayi, tapi support keluarga, ya, suami, orang tua, mertua, kakaknya si bayi, mungkin kalau bayinya punya kakak, dan jadi semuanya itu harus support. Jadi ibunya itu merasa nyaman, tidak merasa dia hanya sendiri mengurus bayi, kelelahan, kurang tidur, misalnya seperti itu. Jadi support keluarga dan orang sekitar sangat berpengaruh. Biar misalkan tidak terjadi baby blues ya. Kalau misalkan memang ibunya sehat, ibunya aman, berarti kan bisa diberikan ASI-nya, ASI eksklusif selama 6 bulan ya dok ya. Oke dok. Iya. Ya dok, ini ada yang bertanya juga, silahkan kalau memang misalkan ada sahabat RSUD Cilengsi yang mau nanya nih. Halo orang puskesmas, halo masyarakat Bogor Timur. Ya, semuanya nanti sapa-sapa ya, silahkan kalau memang misalkan ada yang bertanya, nggak usah pas mungkin kan kalau sekarang nih di jam-jam bekerja ya dok ya, mungkin kalau yang ibu-ibu bekerja apalagi yang staf puskesmas yang memang kerja pabrik atau apa mungkin tidak bisa melihat kita secara langsung, boleh nanti dilihat di IG RSUD Cilengsi ya tentang materi apapun, apalagi sekarang nih materinya menarik untuk khusus kami sampaikan ibu-ibu yang bekerja bagaimana sih cara memberikan ASI-nya gitu dok. Dok, mungkin saya akan tanya sedikit dok ya. Ini kalau memang misalkan saya kalau misalkan apa sih yang memang ada nggak sih yang bisa sehingga ASI-nya itu tidak lancar? Kenapa sih tidak keluar air susunya, itu ada nggak sih apanya ya dok ya, memang yang mempengaruhi trik-triknya, cara-caranya yang ya mempengaruhi kenapa sih air susunya berkurang, kenapa sih air susunya kok sedikit, ada nggak sih yang harus dilakukan biar air susunya itu banyak gitu dok? Jadi pertama kita harus pastikan teknik menyusuinya sudah benar ya. Dagu menyentuh ke payudara, posisinya posisinya lurus ya, ibu bayinya. Itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi. Ya, dok, ya? Kalau misalnya kadang ibu itu sambil gitu tidur putingnya cuma setengah. Nah iya. Terusnya jadi bayinya tuh banyak masuk udara ya, jadi bukan ASI-nya. Jadi teknik menyusui ya, jadi satu yang mempengaruhi tentang lancar keluarnya air susu itu, jadi satu teknik menyusui. Teknik menyusuinya harus benar ya. Benar. Jadi posisinya sebaiknya ibunya duduk ya. Tidak boleh tidur ya dok, memang harusnya duduk
yang Misalkan paling ideal ya. paling idealnya duduk, bayinya juga di bawah dagu gitu ya. Iya. Jadi yang kedua apa tuh dok selain teknik menyusui? Jadi selain teknik menyusui, jadi nutrisi ibunya tercukupi. Nah itu udah Ya. pasti ya dok ya. Karena kualitas ASI itu tergantung kalau misalnya bayinya sudah lahir kan nutrisi ibu itu sangat mempengaruhi kualitas ASI. Walaupun yang tadi saya sebutkan banyak karbohidrat, protein, lemak, lisozim, enzim dan lain hormon dan lain-lain, itu kualitasnya tergantung nutrisi yang dimakan oleh ibu juga. Ya kan, sahabat RSUD Cilengsi Ya. nih, saya suka masih dengar misalkan mitos, pokoknya kalau ibu yang lahiran itu makannya hanya ikan asin dong. Nah, pantas air Itu susunya, salah. iya pantas air susunya tidak keluar atau sedikit karena ya salah ya dok ya. Ternyata memang untuk ibu yang pos melahirkan misalkan itu harus banyak makan yang Sayur, buah-buahan. Jadi karbohidrat, protein, lemak semuanya vitamin boleh ya dok ya. Boleh. Ya. Tuh biasanya masih ada mitos itu, berarti sekarang kalau sudah Mitosnya salah banget ya. kalau sudah mendengarkan nih materi dari kita nih, berarti sudah tahu apa yang boleh dimakan ya. Jadi nggak ada yang dilarang ya. Yang penting misalkan itu tidak mempengaruhi. Kalau misalkan yang dilarang mungkin ada nggak untuk ibu yang habis melahirkan dok, makanan Secara yang memang umum tidak sih boleh dimakan gitu ada? Secara umum sih enggak ya, enggak ada. Cuman tentunya makanan sehat itu akan mempengaruhi kualitas ASINya juga. Terus tadi kan teknik berarti kan makanan, nutrisi ibu dan support keluarga. Pastinya ya, support keluarga itu sangat penting ya untuk kelancaran kualitas ASI. Karena kalau ibunya stres, terusnya tertekan, banyak pikiran karena dia kelelahan ya sebagai ibu, itu tidak disupport oleh keluarga, pasti akan mempengaruhi secara hormonal kualitas ASI, produksi ASINya juga. Terus tadi salah satu saya akan membahas ini dok yang teknik menyusui ya. Jadi kan lebih baik sambil duduk ya dok ya. Itu kan suka banyak keluhan biasanya yang memang mengeluhkan ibu-ibu yang menyusui itu dok, lecet nih payudaranya. Itu pastinya ada kan cara-caranya ya. Misalkan itu selain bisa memperhambat untuk kelancaran ini produksi ASI, berarti apalagi tuh dok kalau memang misalkan lecet posisi ya dok ya. Iya, jadi posisi makanya mulut bayi itu areola ibu itu harus masuk semua ke mulut bayi ya. Areola itu ibu-ibu yang hitam-hitam nih, yang di ASI nih yang hitam-hitam di puting ya dok ya. Jadi itu harus masuk semua ke mulut bayi ya. Jadi bayi masuk semua, menghisap, pipinya kembung gitu. Jadi kedengeran ya suara refleks hisapnya waktu dia sedang menghisap. Nah setelah itu biasanya setelah 15 menit dia akan tertidur pulas. Nah itu tandanya bayinya bagus, sudah cukup minum ASINya ya. Nah berarti kalau memang misalkan ini ada luka-luka di sini itu boleh dok tetap diberikan apa tidak? Kalau luka itu kan ya tadi tekniknya salah ya. Jadi bayinya juga mungkin tergigit ya ASINya. Jadi biasanya kalau pertama memberikan ASI tuh mungkin ASI pertama tuh bisa dikeluarkan, dioleskan dulu di areola. Jadi nggak terlalu gampang iritasi. Nah itu juga salah satu trik untuk bisa mencegah lecet ASI sih. Iya. Jadi boleh tetap diberikan ya kalau memang misalkan lukanya masih sedikit ya dok. Ya, tapi kalau lukanya yang sudah itu perlu diobatin dulu. Dulu ya sampai kering ya dok ya. Iya, sampai sembuh dulu. Dok, untuk menilai kecukupan bahwa memang misalkan si bayi ini cukup kan tadi bisa tidur misalkan, ada nggak sih dok takaran maksudnya nih misalkan si bayi itu perlunya ASINya itu misalkan kalau berapa bulan segini, kalau misalkan masih ASI apa tergantung berat badan tuh dok gimana? Iya, jadi seharinya tuh kurang lebih bisa 800 mili ASI diproduksi seharinya. Dan setiap pemberian ASI itu, setiap dia menyusui itu bisa saya sebutkan tadi 75 sampai 100 mili ya. Di ASI payudara yang kedua mungkin lebih sedikit ya. Terus tanda kecukupan ASI lainnya juga buang air kecilnya bisa lebih dari 6 kali. Buang air besarnya bisa lebih dari 4 kali.
bayinya kenaikan berat badannya awal-awal mungkin 500 gram ya. Terus 3 bulan selanjutnya bisa sampai 20 gram per hari ya, atau sekitar 600 gram. Apalagi berat badannya naik ya, berat badannya naik. Terusnya buang air besar, buang air kecilnya kita bisa lihat juga sesuai. Terusnya bayinya juga pasti tumbuh sehat ya. Jadi itu juga harus kita nilai terus pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ya. Oke dok, nih ada yang nanya dok nih, katanya gini dok, kok dok mau nanya, kenapa ya katanya kalau memang misalkan saya kan menyusui sebelum bekerja, dan misalkan kenapa bayi saya kok kayak yang bingung, jadi dikasih dot juga dia nggak mau, gimana tuh dok solusinya? Iya, jadi memang pada bayi itu kan dia awal-awal itu dia refleks hisap, jadi dia bisa langsung menyusui ke ibu ataupun lewat dot ya, yang biasanya kalau pada susu formula. Nah, pada bayi yang bingung puting ini mungkin awalnya diberikan waktu belum dapat ASI sudah diberikan susu formula mungkin ya. Sebaiknya sih memang yang tadi saya sebutkan 3 hari pertama itu biar aja. Kolostrum, ASI bening belum keluar itu nanti dia adaptasi. Jadi akan pakai sendok dulu apa dok ya, jangan langsung diberikan ini, misalkan nih ya. Misalkan dia ada masalah, misalkan nggak bisa menyusui ini, nggak apa-apa pakai sendok ya. Biasanya kan kadang kalau misalkan langsung aja pakai dot, nah itu tuh dihindari harusnya ya dok. Ya, nanti dia bingung puting, tapi individual juga. Kadang individual. ASI bayi kadang ASI juga banyak minumnya, dikasih minum susu pakai dot juga banyak, jadi nggak masalah. Tapi pada bayi-bayi yang perlu adaptasi memang perlu diperhatikan. Ya, tapi hati-hati pemberian dengan sendok, karena kan bayi itu refleksnya kan refleks hisap ya. Kalau sendok kan dia harus menelan, jadi harus pelan-pelan ya. Jadi benar-benar tersedak maksudnya bukan ke lambung ya dok ya. Jadi nanti bayinya bisa jadi harus pelan-pelan diperhatikan, karena refleks oral motor bayi itu belum matur ya, belum matang. Jadi harus diperhatikan. Tuh ibu ya, udah terjawab ya. Berarti itu kalau memang misalkan yang bingung puting, nah berarti kan memang dari awalnya itu kita harus memang mencegah untuk pemberian dot ya dok ya. Ya. Pemberian dot itu harus dihindari, biarkan misalkan dia itu langsung menyusui ke puting ya dok ya. Itu mungkin salah satu caranya. Tapi dok, kalau memang misalkan nih setelah dia ASI nih dok, yang saya rasakan nih, jadi saya curhat nih dulu ya, pengalaman pribadi ya, karena saya sudah gede-gede anaknya, jadi nggak ada lagi yang menyusui. Jadi ini dok, jadi yang saya hadapi itu, saya kan selama 3 bulan itu ASI ya, pakai ini ya langsung. Nah cuman setelah 3 bulan itu biasanya nggak langsung mau tuh, jadi si anaknya itu pakai dot gitu. Nah apakah bisa taktiknya, misalkan dia udah misalkan seminggu apa 2 minggu udah dikasih pengenalan si dot misalkan, tetapi tetap ASI isinya gitu, cuman mungkin cara pemberian apakah itu bisa dilakukan gitu? Boleh ya, aja ya. Maksudnya intinya biar kan terlalu bingung ya. Pemberian ASI eksklusif itu kan dia diberikan ASI ibu ya, boleh direct secara langsung atau lewat media lain ya, lewat dot atau jadi jangan terpaku kalau pemberian ASI eksklusif itu harus langsung ke putingnya, enggak, tetapi berarti intinya dia diberikan bisa lewat dot. Cuman tadi ada cara-caranya, biasanya bayinya agak-agak bingung tuh kalau misalkan yang biasanya terus. Nah terus dok, ini ada satu lagi nih pertanyaan dok, bagaimana caranya karena ini puting saya tidak ada mencelep ke dalam dok, itu gimana solusinya katanya dok? Nah itu juga harus pas breast care-nya tuh harus benar-benar diperhatikan ya. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan juga ke konselor ASI. Ada ya dok ya? Ada konselor ASI. Terusnya ya selain breast care, terusnya yang massage, terusnya konsultasi bila perlu konselor ASI. Terus ya menyiasatinya ya itu tetap kita perah dan berikan kepada bayi. Jadi isinya prinsipnya tetap seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu yang memang banyak sih dok biasanya ya, apalagi untuk yang ibu-ibu
anak pertama ya dok ya, biasanya dia Belum tidak pengalaman ya. mengerti, apalagi anak pertama dan memang si putingnya itu belum menonjol biasanya ya dok ya, jadi itu tuh memang harus dikonsultasikan selama hamil harusnya ya dok Iya. ya. Hamil itu udah harus Konsultasi, iya. dan mungkin ibu bidannya atau misalkan dokternya juga harus memberitahukan dan diperiksa langsung ya. Iya. Diperiksa langsung apakah memang misalkan Jadi apa untuk putingnya itu persiapan untuk persiapan Iya. menyusui ya Iya. dok ya. Iya. waktu hamil. Iya. Nah dok, selain ini dok, kan kita nih tadi sudah membahas tentang ASI eksklusif nih. Terus ini ada yang nanya lagi dok nih, setelah ASI eksklusif 6 bulan itu berarti itu tuh 6 bulan full tuh harus dikasih ASI, dan ini nih persiapan untuk ASI tuh pemberian makanannya gimana dok nih? Ada nggak Iya. dok sahabat? Nggak apa-apa kita walaupun ini tapi masih berhubungan kan, Iya. 6 bulan tuh khusus ASI nih, tapi kalau setelah 6 bulan apalagi nih harus Iya. apakah memang misalkan bingung nih setelah 6 bulan pemberian ASI, aduh saya harus gimana ya caranya memberikan makanan anak saya gitu dok, Iya. makanya gimana dok itu? Jadi Ada tahap-tahapannya ya, dok? tahap-tahapannya ya. Jadi setelah ASI eksklusif memang idealnya 6 bulan. Tapi kadang tidak semua bayi itu harus 6 bulan. Oh gitu. Iya, jadi pada bayi-bayi prematur kan dia juga harus mendapatkan susu tambahan ya untuk catch up untuk pertumbuhannya. Terus untuk bayi-bayi yang kita bisa bilang failure to thrive, jadi dia gagal tumbuh, sudah diberikan ASI tapi kok belum berat badannya belum misalkan sesuai. masih nggak sesuai dengan makanya Iya. punya KMS nih ibu-ibu. Iya. Jadi tidak sesuai dengan pertumbuhan usianya ya. Iya, dok, jadi ya? harus grafik itu harus selalu dilakukan biasanya di mungkin di ya. KMS ya, di posyandu, di klinik dokter anak pas kontrol waktu imunisasi itu kan tetap harus diperhatikan. Ternyata ini kok nggak Nggak sesuai naik-naik, ya, padahal jadi gagal ASI-nya tumbuh. penuh Sudah 6 bulan diberikan gitu. ASI menurut ibunya. Ya, menurut ibunya. Tapi nggak tahu kita ya nggak tahu cara kalau- pemberiannya, Nah, iya, cara kualitasnya. pemberiannya atau kualitas ASI-nya atau misalkan makanannya. Ya terus gimana dok? Lanjut. Nah itu 4 bulan udah boleh tuh kita berikan tambahan makanan tambahan pendamping ASI supaya kita bisa mencapai berat badan ideal, berat badan untuk Jadi 4 catch up. bulan ya sudah boleh diberikan Iya, ya. tergantung Tergantung indikasi indikasi. tadi. Kalau misalnya dia sudah diberikan ASI terus ya berat badannya tidak naik, cenderung gagal tumbuh ya terus ternyata dia harus diberikan makanan tambahan. Tapi kalau yang pada bayi prematur ASI ibunya tidak mencukupi mungkin perlu tambahan susu formula atau ASI donor. Nah, ya. Ya. Nah, berarti kalau memang yang ASI eksklusif itu yang memang tidak ada kelainan apa-apa ya dok, Ya. ya boleh sampai 6 bulan ya tanpa diberikan apapun. Tetapi sahabat RSUD Cilengsi, kalau memang misalkan untuk bayi-bayi yang memang ada kondisi khusus ya, misalkan prematur atau Konsultasikan dulu ke dokter anak. Iya, Iya. betul. Pastinya konsultasi ke dokter anak jadi yang di RSUD Cilengsi. Iya. Iya. Iya, jadi jangan diam aja mentang-mentang aduh kata dokter anak juga saya harus memberikan 6 bulan, nggak dilihat anaknya berat badan Pertumbuhannya bayinya. ya tidak dinilai. Yang pastinya kalau ibu-ibu pengen tahu pertumbuhan atau misalkan perkembangan bayinya bagus secara maksimal, berarti kan harus minimal ke posyandu ya dok. Iya, harus datang ke posyandu biar terlihat. Kalau memang misalkan ada kelainan dalam perkembangannya berarti langsung konsultasikan ke dokter anak. ya. Nah, perlu diketahui juga dok, kita kasih tahu dong bahwa Iya. kita sudah ada temen Iya. temen rekan baru ya, dokter Iya. anak ya dok ya. Oh, Berarti iya. sekarang di RSUD Cilengsi ada berapa dok? Jadi udah ada 4 dokter anak, ada dokter Dian yang baru bergabung. Jadi Halo dokter Udah Dian. bergabung belum ya? Nanti selanjutnya dokter Dian juga bisa Yes, ikut podcast yes, ya yes, dengan yes. materi-materi yang lebih menarik Iya. juga. Ya. Ada dokter Vio sama dokter Loni. Ya. Oke, ya itu perkenalannya ya. Dan untuk materi mungkin ya dok ya, kita udah panjang lebar memberikan materi tentang ASI eksklusif. Kalau memang misalkan nanti ada sahabat RSUD yang masih penasaran atau yang masih menanyakan, boleh ya, boleh nanti WA atau memang misalkan ke IG DM. RSUD Cilengsi boleh DM atau misalkan WA, ada WA
tentunya ada petugas WA yang memang nanti boleh konsultasi juga di situ ya. Ada adminnya ya. Ada adminnya ya, jadi boleh bertanya di situ karena kan waktunya di sini sempit dok, hanya 1 jam ya. Siapa tahu misalkan nanti ibu-ibu yang bekerja baru lihat ini podcastnya dan mau tanya silahkan ya. Dan nggak terasa dok nih waktunya udah mau 1 jam, kita nggak terasa ya dok ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Biasa kalau ngobrol-ngobrol kesehatan pasti ada aja dok yang ditanyakan, masih penasaran. Ada pertanyaan juga ya. Oh, ada pertanyaan nih. Oke nih, ada pertanyaan, boleh langsung dok. Ini dari siapa nih dok? Ibu Sifauzia. Ya, silakan dok. Dokter, ada nggak rekomendasi atau ASI booster? Tidak ya dok, untuk ibu pekerja ASI mulai seret nih. Silakan dok, bisa dijawab dok langsung. Ya, kan yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya ibu pekerja itu tetap ASI tetap harus dikeluarkan, diperah ya, prinsipnya itu sampai habis. Jadi tiap 3 jam ASInya diperah. Jadi tentu yang mempengaruhi tadi ASInya seret atau tidak ya, selain ASI harus diperah karena hormonnya akan memproduksi lagi, begitu ASI habis dia langsung diberikan sinyal ASI habis nih, produksi dong. Jadi seperti itu tiap 3 jam tuh ya. Jadi itu harus dibenerin dulu caranya. Terusnya nutrisi ibu ya. Terusnya faktor psikis segala macam banyak mempengaruhi itu juga. Kalau ASI booster itu ya lebih banyak sih bagusnya ke arah nutrisi yang baik ya. Buat makanan ibu tuh harus banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak, makronutrien, mikronutrien ya. Jadi semua itu tentunya akan baik untuk memproduksi ASI. Apabila memang ada masalah yang lebih serius ya, itu bisa dikonsultasikan juga ke konselor ASI yang tadi saya sebutkan. Ya. Gimana ibu? Sudah jelas ya? Kalau memang nanti belum jelas, boleh nanti ngobrol langsung sama dokter Rani, datang ya ke RSUD Cilengsi. Iya. Oke, ya baik sahabat RSUD Cilengsi, kita tadi udah selama 1 jam kita membicarakan tentang Hari Pekan ASI sedunia ya, dari tanggal 1 sampai 7, dan pastinya selama 1 jam juga kita banyak membahas tentang manfaat, tentang cara memberikan ASI, cara menyimpan ASI ya. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi sahabat RSUD Cilengsi. Oke, dan untuk sahabat RSUD Cilengsi juga jangan lupa ya follow IG RSUD Cilengsi, karena kalau follow IG RSUD Cilengsi nanti untuk informasi layanan atau informasi kesehatan seputar RSUD Cilengsi semua lengkap ada di situ ya dok ya. Ya, dan tentunya juga dok, kita juga tetap RSUD Cilengsi melayani yang terbaik. Kami ada untuk kesehatan Anda. Dan pastinya IGD kami bukan 24 jam, dan unggulan-unggulan kami ada poli kecantikan ya dok ya. Iya. Ada poli kecantikan yang sudah siap merawat kulit-kulit sahabat RSUD Cilengsi biar glowing. Iya. Nah, selain itu juga mungkin dokter anak juga sudah selain praktek di RSUD Cilengsi, ada yang memang ke puskesmas ya dok? Iya, kunjungan ke puskesmas. Kunjungan ke puskesmas, dokter Reni di puskesmas Jonggol, dokter Vio juga ada di puskesmas Cilengsi sama Bojong, dan dokter Loni juga ada di puskesmas Lokanunggal. Jadi kami selain menerima konsultasi di puskesmas, kami juga ada di jadwal-jadwal di puskesmas, dan tentunya juga dokter kandungan kami juga ya dok ya. Biasa kita membina nakes di puskesmas dan menjaring pasien-pasien dengan resiko tinggi ada di puskesmas. Jadi terus ya ikuti informasi di IG RSUD Cilengsi karena ada di situ dok. Ada semua lengkap ya. Iya, selain RSUD juga info IG RSUD juga ada YouTube-nya dok. Ada TikTok-nya gitu ya dok ya. Terus apalagi dok unggulan-unggulan kita? Oh iya dok, ada hemodialisa ya. Kita juga ada hemodialisa yang memang dengan alat yang memang untuk infeksi juga kita sudah ada, dan pastinya ada ESPL, dan sebentar lagi apa dok? Cat lab ya dok? Cat lab. Iya. Jadi semuanya udah lengkap ya di sini ya. Semuanya sudah lengkap. Semua dirujuk ke sini. Iya. Makanya untuk sahabat RSUD Cilengsi silahkan follow IG dan
Untuk yang sehat jangan segan-segan konsultasi, boleh ya dok ya. Iya. Dan kalau memang misalkan yang sakit, tentunya silahkan memilih fasilitas atau sarana RSUD Cilengsi ya dok ya. Iya. Kami saya siap untuk melayani ya Untuk Anda. Untuk Anda. Jadi RSUD Cilengsi kami ada untuk Anda. kesehatan Anda. Baik, dokter, apakah ada yang disampaikan kesimpulan untuk dari materi ini? Ya. Sebelum kita tutup. Jadi sahabat RSUD Cilengsi, ya apapun hambatannya, ASI eksklusif itu tetap harus diberikan ya, kecuali memang ada indikasi tertentu yang benar-benar sangat tidak tidak boleh diberikan setelah konsultasi oleh dokter. Jadi walaupun ibu pekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif dengan ASI-nya tetap diperah di tempat kerja dan diberikan saat bayi di rumah. Nutrisi pada ASI itu sangat penting, tidak tergantikan oleh susu formula apapun. Jadi ayo kita berikan ASI eksklusif pada bayi Anda. Ayo semangat ibu-ibu pekerja, semangat untuk memeras ASI-nya biar kita bisa memberikan generasi yang lebih cerdas di masa akan datang. Cerdas di masa yang akan datang. Ya, baik, saya Dian. Saya Dr. Reni. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.